Malaysia ni AI dia lagi hadal pada negara lain tau. Kau tahu tak, Malaysia baru je jadi negara pertama kat Asia Tenggara yang lancarkan infrastruktur AI sendiri. AMD nak jadikan Malaysia hub chip global. Dalam perkembangan terkini, syarikat gergasi semikonduktor dunia Advanced Micro Devices atau AMD mengumumkan hasrat menjadikan Malaysia sebagai hub utama teknologi pembungkusan dan reka bentuk chip tercanggih peringkat global. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Di dalam dunia persaingan teknologi, netizen Konoha sering meremehkan, merendahkan Malaysia karena Malaysia hanya negara kecil. Tapi apa tanggapan Malaysia? Hanya diam saja. Tapi mode senyapnya Malaysia membangun keseriusan teknologi-teknologi tersebut. Hingga sampai saat ini target Malaysia tahun 2025 maka akan menjadi negara berkembang. Alhasil Malaysia kini sudah menguasai teknologi AI, bahkan menjadi teknologi global, menguasai raksasa teknologi global. Sementara dulu netizen Indonesia yang selalu sering merendahkan dan menghina Malaysia kini hanya menjadi penonton dan masih percaya dengan hal-hal gaib. Kita simak dulu video ini. Di saat negara lain sibuk berlomba-lomba membuat inovasi teknologi baru, di negara Konoha ketika genset hajatan mati warganya masih memanggil orang pintar untuk mengusir roh jahat, padahal ujung-ujungnya kehabisan bahan bakar. Wow. Malaysia dah punya mobil nasional. Kita masih modif mobil kayu? Kadang mikir, Malaysia udah jauh banget. Proton, Pro 2, mobil nasional mereka udah mendunia. Lah kita, bangga modif mobil kayak odong-odong. Speaker segede gaban, bodi dicat warna norak. Yang penting dilihat, yang penting viral. Otak sama dompet kosong, tapi gaya selangit. Bilangnya cinta produk lokal, tapi mobil nasional aja gak punya. Motor pun masih impor. Bangga sama knalpot brong, tapi gak bangga sama inovasi. Negara tetangga udah ngomongin mobil listrik, kita masih sibuk pasang stiker. Modifikasi ala kadarnya, mesin rompal di tengah jalan. Kapan kita bisa ngejar Malaysia? Atau emang udah nyaman jadi penonton setia? Asyik joget-joget lihat negara lain makin maju? Pabrik mobil yang sepi biasanya tanda bahaya, tapi yang satu ini malah bikin bingung. Pabrik SMK di Boyolali terlihat lenggak, tapi nggak pernah PHK karyawan. Produksi katanya jalan terus, gaji tetap cair, dan karyawan aktif kerja. Tapi kok mobilnya nggak pernah kelihatan di jalan? Kontrasnya jelas. Di satu sisi, publik lihat pabrik sepi, bahkan sempat viral karena kayak nggak ada aktivitas sama sekali. Tapi di sisi lain, manajemen bilang semuanya normal. Kepala desa juga nyebut ada puluhan warga yang kerja di sana dan nggak ada satupun yang diberhentikan. Kapasitas pabrik disebut-sebut bisa bikin 10.000 unit per tahun, tapi sampai sekarang gak ada transparansi berapa unit yang beneran diproduksi atau dijual. Dan netizen nyinyir, ini mobil paling aman karena gak pernah ada di jalan. Ini proyek besar, tapi minim bukti nyata. Publik sih mulai curiga, jangan-jangan ini cuma simbolik tanpa aktivitas real. Di era sekarang narasi doang gak cukup, orang nuntut data, transparansi, dan bukti lapangan yang nyata. Kau tahu kereta macam Rolls-Royce ataupun kereta yang premium handmade ataupun macam Bentley, ini adalah brand dari Malaysia. Nama dia, brand dia adalah Bufori. Bufori so, ini brand ini adalah mobil-mobil mewah ini, geng. So, ini adalah Bufori CS. So, ini adalah pace car. So, ini fully handmade, dia bukan mesin tau. Ini adalah Bufori yang kereta klasik lah. Lama. Restoration punya kereta. So, brand ini dari Malaysia. So macam mana tahu dia dari Malaysia? Dia macam ni, guys. Tengok logo belakang dia. Wah, Malaysia, ada benderanya. Dan ini adalah Bufori Genevia. So design ini ikonik dari Bufori. So memang cantik, memang lawa. Dan warna ini memang padu, guys. Fully handmade guys.
Wah, gila. Nah guys, tengok pintu belakang. Mobil mahal semua ini, geng. Guys, suicide door. Lama dalam dia pun fully handmade, guys. Oh lama, memang premium lah guys. Guys tengok, lama lembut. Lembut tuh, sangat Guys, lembut. tengok. Wow. Baunya high class, memang premium guys. Saya punya macam ini, saya rasa hanya Saya rasa bangga mimpi lah ya. sebab ini brand Malaysia. Wow, Dan guys, tengok apa lagi belakang. amazing. Itu man. ada peti sejuk ke? Oh lama guys, kereta ada peti sejuk. Alamak. Oh okay. Ini Chinese tea set. Ada tempat kopi juga. Gila. Lama. Okay. I go over there. Sekejap. I go over there. Then you show me. Okay. Belakang, bagasi belakang Guys, macam mana? tengoklah. Kereta premium Bufori Geneva Kita ini. setuju. Guys. Okay. Wow. It's amazing, man. Okay. Wow. Okay, tekan sana. So, sini akan buka. Lama, fully automatic guys. Gila, cuy. Okay. Wow. Lama, memang high class. Dia tarik guys, dia tekan, dia keluar. Lama. Tak payah tarik, oh. So, what's for this? This is the time? Is it Oh, ini mau kereta ini banyak makan baterai ini ya. So, akan buka bonet depan dia untuk bagi saya tengok engine dia guys. Oh, engine dia macam mana? So, lama. Wah, So, dia guna tertutup, cover. geng. So, what's the engine inside? 6.4 V8 guys. Gila. Wow. 4 liter V8 guys. Bufori, man. NA? Is it an NA or it's an NA? So 6.4 liter NA V8 guys. So dia guna cover ini untuk protect lah engine dia. Bufori Geneva. Gila. Malaysia ni AI dia lagi handal pada negara lain tau. Kau tahu tak, Malaysia baru je jadi negara pertama kat Asia Tenggara yang lancarkan infrastruktur AI sendiri. Tapi majoriti orang kita termasuk content creator, follower pun tak naik. Serius tau, nama dia Pejabat AI Kebangsaan. Dan Malaysia dah siap bina sistem AI sendiri, siap pakai teknologi lagi. Chip yang paling canggih. Ada pusat data khas, sambungan internet laju dan platform khas untuk ajar rakyat guna AI. Nama dia AI untuk rakyat. Dah lama ada lah benda ni, tapi orang je kurang pergi. Semua ni untuk bantu rakyat ready dari sekarang. Tapi ramailah creator yang masih stuck aku tengok. Sebab kalau pakai AI ni boleh tolong diorang lah serba sedikit. Ramai masih fikir lagi nak naik follower ni soal nasib. Tapi realitinya sekarang AI yang tentukan siapa naik, siapa tenggelam. Kalau kau tak tahu macam mana nak trigger sistem tu, follower kau akan static je. Kau buat konten banyak mana pun, tapi AI memang tak akan nampak kau punya. Follower ni dia naik bila kau tahu macam mana AI kat TikTok ni bekerja. Bukan pasal viral tu, tapi pasal konsistensi data, behavior user. Kena belajar lah cara AI kenal pasti creator yang patut dia boost. Malaysia dah start besar-besaran dah. So korang pun kena lah upgrade diri sendiri, belajar explore tentang AI. Kalau korang nak aku share hasil macam mana AI boleh bantu naikkan follower dengan cepat, konsisten, korang komen follower dekat bawah. Google pada minggu ini baru je umum nak bina pusat data terbesar di Malaysia dekat Port Dickson, Negeri Sembilan. Projek Mega ni guna tanah seluas 389 ekar dengan kapasiti hampir 1000 megawatt. Yang besar gila weh. Lagi menarik, Google pilih Gamuda sebagai partner utama siap buat loji rautan air khas berkapasiti 65 juta liter sehari untuk support pusat data ni. Projek ni mula siap sikit demi sikit dari 2025 ni hingga 2028 nanti. So, Malaysia bukan setakat internet je laju, tapi projek ni confirm akan buat negara kita lagi power sebagai pusat ataupun hub teknologi Asia Tenggara. Nombor 5. USB pen drive. USB pen drive merupakan produk keluaran Malaysia pertama di dunia pada tahun 2001 oleh Puah Ken Seng. Ia berfungsi sebagai alat penyimpanan data dan sehingga kini ia masih lagi diperlukan untuk kegunaan di pejabat dan kalangan pelajar universiti. You know, the person who invented the pen drive is actually a Malaysian. Born in 1974 in Sekinchan, Selangor, Puah Ken Seng invented the world's first USB pen drive. Seterusnya, Puah dilahirkan pada tahun 1974 di Sekinchan, Selangor dan merupakan penuntut ijazah dalam bidang kejuruteraan elektrik dan kawalan di Chiao Tung University, Taiwan ketika berumur 19 tahun.
Difahamkan sebaik sahaja dia tamat pengajian ketika berumur 27 tahun, dia telah mereka bentuk pengawal pemacu kilat USB chip tunggal dan ketika itu juga dia merupakan pegawai eksekutif di syarikat Phison Electronics yang berpangkalan di Taiwan. Di samping itu, syarikat tersebut juga mempunyai cawangan di Bayan Lepas yang menghasilkan USB yang dikaji dan dibangunkan sepenuhnya di Malaysia. Peranti ini sangat inovatif dan tampil lebih maju berbanding rekaan oleh Amerika Syarikat dan Israel. Compared to those multi-chip USB storage invented by Israel and USA, he also has a branch in Bayan Lepas, Penang that produces USB flash drives that are fully researched and developed in Malaysia. Kesimpulannya, anak kelahiran Malaysia ini merupakan syarikat pertama yang mencipta chip persendirian USB flash drive dengan reka bentuk bukan sahaja lebih kecil, malah mempunyai kapasiti penyimpanan yang lebih besar dan jauh lebih murah untuk dikeluarkan. AMD nak jadikan Malaysia hub chip global. Dalam perkembangan terkini, syarikat gergasi semikonduktor dunia Advanced Micro Devices atau AMD mengumumkan hasrat menjadikan Malaysia sebagai hub utama teknologi pembungkusan dan reka bentuk chip tercanggih peringkat global. Perkara ini disahkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyambut baik pelaburan AMD ini seiring strategi semikonduktor nasional negara kita. Beliau turut menyatakan kerajaan bersedia menyediakan segala sokongannya untuk menjayakan rancangan ini, khususnya di Pulau Pinang dan Cyberjaya. Untuk rekod, AMD telah bertapak di Malaysia sejak 1972 dan kini dengan pelaburan terbaru, Malaysia dilihat berpeluang menjadi pemain utama dalam industri chip global. Jadi, adakah petanda besar Malaysia bakal jadi hub teknologi terkemuka dunia? Apa pendapat korang tentang perkembangan ini? Kalau orang belum pernah tahu cara Malaysia, mungkin pasti mengalami culture shock ataupun bahkan cakap klaim. Tapi sebetulnya kalau udah tahu tentang Malaysia ini, geng, memang pada dasarnya masih budak-budak kecil di Malaysia ini sudah diajarkan teknologi-teknologi tersebut, geng. Macam buat robotik, kemarin itu siswa orang asli Malaysia mendapatkan juara buat robotik. Dan yang paling sangat-sangat penting, Malaysia ini sangat mensupport teknologi-teknologi ataupun mensupport mahasiswa-mahasiswa yang membuat teknologi-teknologi tersebut. Dari suku cadang, biaya, dan lain-lainnya. Dan bukan dipermudah, malah disupport, disokong agar boleh mendapatkan skill yang semaksimal mungkin dari pelajar-pelajar tersebut. Dan banyak lagi hal-hal lainnya dari Malaysia yang harus kita ambil, karena di negara kita ada orang yang membuat teknologi terbaru itu bukan disupport, tapi malahan dimintai pajak. Yang kemarin itu baru viral aja, yang sangat membantu pertanian Indonesia, dari pupuk kandang dibuat menjadi pupuk kimia, itu pun dimintai pajak dari pemerintahan kita. Lalu akhirnya bankrupt lah, tak kuat untuk bayar pajak yang tersebut. Dalam hal ini, macam mana pandangan korang untuk mengenai apakah kita hanya diam, hanya tengok menjadi penonton ke negara-negara jiran yang sudah menjadi negara yang maju? Dalam mengurus pertanian aja kita masih bergaduh, masih koyak, sementara negara jiran-jiran kita dah nak kuasai raksasa ekonomi global. Macam mana tanggapan korang semua? Coba sila tulis di kolom komentar dan berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.